Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojul Fikri dengan NIM 221191045, Teknik Elektro angkatan 2019, kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem komunikasi data, salah satu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Sistem Telekomunikasi didoseni oleh Pak Adesena. Ya, langsung aja. Komunikasi data. Sistem komunikasi data adalah jaringan fisik yang dapat mengakses komputer untuk mendapatkan fasilitas seperti menjalankan program, mengakses basis data, melakukan komunikasi dengan operator lain, sehingga fasilitas berada pada terminalnya walaupun secara fisik berada pada lokasi yang terpisah. Ya, salah satunya itu adalah kabel. Media transmisi yang dapat digunakan sebagai media pertukaran salah satunya adalah kabel. Pertukaran data sendiri dapat tercipta apabila perangkat yang digunakan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam sebuah bagian sistem komunikasi, baik lokal maupun secara luas seperti internet. Perangkat tersebut harus terdiri atas kombinasi software dan software. Selanjutnya, karakteristik komunikasi data. Karakteristik pertama yakni pengiriman. Hal ini terlihat dari sistem yang harus mentransfer data ke tujuan yang telah ditentukan. Kemudian data tersebut harus diterima oleh perangkat. Karakteristik yang kedua adalah akurasi. Pada karakteristik ini, sistem harus memberikan data yang akurat. Kemudian data tersebut akan diubah ke dalam transmisi. Yang ketiga merupakan piranti. Yang ketiga merupakan ketepatan waktu. Piranti, perangkat harus mengirimkan data akurat pada waktu yang tepat. Apabila waktu pengiriman terlambat, maka tidak akan berguna. Hal ini dapat disebut juga dengan pengiriman transmisi real time. Dan yang keempat, ini merupakan ada jitter. Karakteristik jitter merupakan karakteristik komunikasi data yang mengarah pada variasi waktu kedatangan data sendiri. Lebih tepatnya mengacu pada keterlambatan yang tidak merata, sehingga akan menyebabkan kualitas data yang dihasilkan akan berbeda. Selanjutnya, komunikasi data berdasarkan arahnya itu dibagi menjadi dua, ada simplex dan duplex. Simplex, media komunikasi antara pengirim dan penerima yang bersifat satu arah, di mana sisi pengirim hanya berfungsi sebagai pengirim informasi sedangkan sisi penerima berfungsi sebagai penerima. Ya, salah satu contohnya itu di sini ada seperti televisi, radio. Mengapa televisi dan radio? Karena ini tuh satu arah, di mana satu sumber memberikan informasi kepada pendengar atau penonton saja, namun dari pihak penonton atau pendengar tidak dapat berkomunikasi atau memberikan informasi secara langsung melalui jalur tersebut. Selanjutnya ada duplex. Duplex adalah komunikasi data yang dilakukan dengan menggunakan dua arah, di mana antara penerima dan pengirim dapat saling bertukar informasi dan saling komunikasi. Ini ada dua, ada half duplex atau disingkat HDX dan full duplex. Half duplex adalah suatu metode komunikasi yang dapat dilakukan dua arah secara bergantian atau waktu yang tidak sama, di mana si pengirim dapat mengirimkan informasi dan sisi yang lain berfungsi sebagai menerima, sehingga mode ini sering juga disebut sebagai saluran two-way alternatif.
Ya, contoh alat komunikasi yang menggunakan half duplex adalah walkie-talkie, di mana mengapa walkie-talkie? Karena walkie-talkie di mana salah satunya penggunanya harus menekan tombol terlebih dahulu kemudian berbicara, sementara yang pihak lain mendengarkan. Intinya kedua pengguna walkie-talkie ini pada satu waktu hanya satu pihak yang dapat berbicara, sedangkan pihak yang lain hanya bisa mendengarkan. Selanjutnya ada full duplex. Full duplex suatu metode yang dapat digunakan pada komunikasi untuk dua arah secara terus-menerus, di mana sisi pengirim dan penerima dapat berkomunikasi dua arah dalam waktu yang bersamaan. Salah satu contohnya yaitu telepon dan handphone. Telepon yang sedang menelpon seseorang, karena di situ dalam satu waktu bisa mengirim dan menerima informasi. Selanjutnya jenis komunikasi data. Jenis komunikasi data ada dua. Yang pertama melalui infrastruktur terestrial. Jenis komunikasi data ini dilakukan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel sebagai saluran akses, sehingga hal ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun infrastrukturnya. Menggunakan kabel dan nirkabel sebagai aksesnya, media ini membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Beberapa layanan yang termasuk terestrial antara lain frame relay, VPN multi-service, sambungan komunikasi data paket atau yang disingkat SKDP. Yang kedua melalui satelit. Jenis komunikasi data ini dilakukan dengan menggunakan satelit sebagai media akses, dan jenis komunikasi data ini memiliki ruang cakup yang lebih luas. Namun jenis komunikasi data ini membutuhkan proses waktu yang lama untuk mempersiapkan infrastrukturnya. Biasanya wilayah yang cukup diakses akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsung proses komunikasi. Kelemahan dari komunikasi via satelit adalah adanya gangguan yang disebabkan oleh radiasi, gelombang matahari, sun outage, dan yang paling parah terjadi setiap 11 tahun sekali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang jelas dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.